Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami, istri, tetapi Allah mengharapkan pernikahan kita tetap bertahan. Di akhir zaman ini, iblis tidak tinggal diam untuk membiarkan setiap keluarga umat Tuhan untuk tetap bertahan di dalam ikatan pernikahan. Ia selalu menawarkan hal-hal yang kelihatan baik dan nyaman untuk dilakukan oleh suami maupun istri, sehingga menyebabkan rumah tangga kita hancur berantakan. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang bahasa kasih di dalam rumah tangga. Arti dari kasih itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kasih adalah perasaan sayang atau suka kepada sesuatu atau kepada seseorang. Nah, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia itu sendiri merasa bahwa dirinya dikasihi. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Makna kasih yang sesungguhnya, bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain, membahagiakan mereka, dan tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Kasih adalah suatu perasaan. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seorang insan tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk yang dikasihinya. Dalam hal ini adalah keluarga kita atau pasangan kita, bahkan anak-anak kita. Oleh karena itu, setiap manusia ingin dirinya disayangi. Karena dengan rasa sayang itu, setiap manusia dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Nah, bahasa kasih adalah mengungkapkan perasaan sayang atau suka kepada orang lain. Pada saat kita berada dalam masa pacaran, maka bahasa kasih itu sangat terasa satu dengan yang lain. Tetapi setelah kita memasuki rumah tangga, kemudian melewati berbagai persoalan di dalam rumah tangga, maka banyak pasangan suami istri yang mulai merasakan kekeringan di dalam mendapatkan bahasa kasih ini. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kasih yang diteladani oleh Allah kepada manusia. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita sukai pastilah disukai oleh pasangan kita atau anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Ada banyak ayah yang beranggapan bahwa jika mereka mampu mencukupi kebutuhan materi anak-anak mereka atau istri mereka, maka ia sudah menjalankan fungsi sebagai ayah teladan. Padahal mungkin pada banyak kesempatan anak dan istri jauh lebih membutuhkan perhatian dan kehadiran mereka, kehadiran seorang ayah atau suami ketimbang pemenuhan kebutuhan materi. Itu artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda, baik dari sifat, tingkah laku, bahkan hobi, dan sebagainya. Artinya, apa yang saya suka belum tentu orang lain suka. Apa yang terbaik bagi saya belum tentu terbaik bagi orang lain. Betapa pentingnya ekspresi dari bahasa kasih itu ditunjukkan dan diungkapkan sehingga pasangan kita dapat mengetahuinya. Tuhan Yesus memberikan
contoh, mengajarkan kita di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, yaitu dia katakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Menyampaikan rasa cinta akan membantu setiap pasangan untuk mengalami tingkat keintiman yang lebih dalam. Nah, ada 5 jenis dari bahasa kasih yang bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan kita. Namun, masing-masing orang bisa memiliki jenis bahasa kasih atau bahasa cinta itu tersendiri. Singkatnya, setiap orang dalam berhubungan masing-masing mempunyai bahasa cinta atau bahasa kasih tertentu yang bisa membuat mereka merasa dicintai. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu mengenali diri masing-masing dan kekasihnya untuk memahami bahasa kasih atau bahasa cinta itu yang mereka butuhkan. Nah, bahasa kasih yang pertama adalah pujian. Kata-kata pujian bisa menjadi bahasa kasih atau bahasa cinta bagi sebagian orang. Mereka akan merasa sangat dicintai jika sering menerima pujian dari pasangannya. Pujian ini lebih tepatnya semacam ucapan apresiasi kepada pasangan. Orang yang menerima bahasa kasih biasanya akan merasa bahagia atau merasa dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif, seperti kata-kata memuji atau menguatkan, memberi kekuatan kepada pasangan, memuji pasangan, bukan mendapatkan hal-hal yang sebaliknya, seperti cacian, kata-kata kasar yang melecehkan, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan pasangan kita, bahkan anak-anak kita, keluarga kita. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Alkitab dipenuhi oleh kata-kata yang menguatkan atau penegasan, afirmasi atau kata-kata pujian, di mana Tuhan mengatakan bahwa Ia mengasihi kita. Nah, kata-kata pujian atau afirmasi dari Tuhan sering dipakainya untuk meneguhkan iman kita serta memberikan pengharapan dan kekuatan. Seperti di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Dia mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat pujian, kalimat penghargaan atau ucapan terima kasih adalah contoh dari kalimat yang membangun atau kalimat yang menguatkan. Bahasa kasih yang kedua adalah menerima hadiah. Menerima hadiah adalah salah satu cara yang membuat kita merasa dikasihi. Ketika menerima hadiah, mungkin kita sering tidak asing lagi bagi kita apabila si pemberi mengatakan, "Ini hadiah untukmu. Jangan dilihat dari harganya ya." Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa makna dari pemberian hadiah lebih penting dari harga sebuah barang yang menjadi hadiah tersebut. Pemberian hadiah sebenarnya mewakili tentang perasaan mengingat orang yang diberi hadiah. Tidak peduli apakah hadiah itu memerlukan pengeluaran uang atau tidak. Yang penting ialah bahwa kita memikirkan orang itu atau dalam hal ini pasangan kita. Hadiah memang identik dengan pemberian barang. Namun saudara-saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Sakeus dan seorang perempuan sundal. Di dalam buku Lukas pasal 19
Dan Lukas pasalnya yang ke-7 mengatakan di mana Sakeus dan perempuan sundal ini, mereka merasa dikasihi Yesus bukan karena hadiah yang berwujud barang, namun hadiah yang berwujud penerimaan yang dibuat oleh Yesus terhadap mereka. Mengasihi seseorang berarti kita mampu menerima mereka apa adanya dengan kesadaran bahwa setiap manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26. Itulah salah satu hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Nah, pemberian sering dihubungkan dengan pemberian hadiah-hadiah berupa barang, namun saudara-saudara, pemberian yang jauh lebih mendalam adalah pemberian diri kita. Yang dimaksudkan adalah memberikan diri untuk ada bersama dengan pasangan kita ketika ia membutuhkan kita. Ini sebuah penegasan bahwa pasangan kita jauh lebih penting dari kebiasaan-kebiasaan kita atau hobi-hobi kita yang kita lakukan setiap hari. Bahkan di saat-saat yang penting dan krisis, ketika pasangan membutuhkan kita, kehadiran kita di sampingnya jauh lebih penting daripada pekerjaan atau hobi kita. Tentu saja salah satu bahasa kasih Tuhan adalah memberi hadiah. Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada Allah yang rela memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan manusia. Seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, bahasa kasih yang ketiga adalah waktu yang berkualitas. Menghabiskan waktu bersama orang yang kita kasihi tentu adalah hal yang sangat menyenangkan. Orang-orang yang kita kasihi pun tentu berharap agar kita dapat menyediakan waktu bersama dengan mereka. Terkadang pekerjaan maupun pelayanan kita membuat kita lupa bahwa orang-orang di sekitar kita, apakah itu pasangan kita, orang tua kita, anak-anak atau saudara kita, bahkan sahabat-sahabat kita yang menunggu untuk sekedar berbicara atau beraktivitas dengan kita. Mari kita sediakan waktu terbaik sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Di tengah-tengah pelayanan Yesus dari satu kota ke kota yang lain, Yesus tetap menyediakan waktu yang berkualitas untuk membangun kedekatan dengan murid-muridnya. Di beberapa perikop disebutkan bahwa ada waktu-waktu di mana Yesus makan bersama dengan murid-muridnya dan berbincang bersama mereka. Kita bisa baca itu di dalam buku Yohanes pasal 21, Lukas pasal 7, Yohanes pasal 13. Di sana banyak juga contoh bagaimana Yesus memberikan waktu yang berkualitas bersama dengan murid-muridnya. Bahasa kasih yang keempat adalah sentuhan fisik. Kita sudah lama mengetahui bahwa sentuhan fisik merupakan cara menyampaikan emosi cinta. Banyak sekali proyek penelitian mengenai perkembangan anak dan dapat disimpulkan bahwa bayi-bayi yang dipegang, dipeluk, bahkan digendong, dicium, mengembangkan kehidupan emosional yang lebih sehat daripada bayi yang ditinggalkan untuk waktu yang lama tanpa sentuhan fisik. Tuhan Yesus juga memberi teladan kepada kita ketika ia memeluk anak-anak dan terjadi sentuhan fisik dengan mereka. Nah, saudara-saudara, sentuhan fisik merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk menyampaikan cinta dalam pernikahan. Saling berpegangan tangan, mencium, memeluk, bahkan
suami dan istri. Semua itu adalah merupakan cara menyampaikan emosi cinta kepada pasangan kita. Nah, di awal-awal pernikahan sungguh merasa indah dan menyenangkan, namun sering menjadi hambar setelah beberapa tahun pernikahan, terutama setelah ada kelahiran anak pertama, kedua, dan seterusnya. Suami kadang-kadang mengeluh karena istrinya tidak seromantis dulu. Kalau terjadi hubungan intim suami istri, maka yang disajikan hanya seperlunya saja. Dan istri juga mengeluh karena merasa suami hanya memikirkan soal hubungan intim atau hubungan seks, dan bukan sentuhan fisik yang mesra dan terasa hangat. Berpelukan juga menjadi bahasa cinta yang efektif. Hampir secara naluriah dalam saat-saat krisis, kita saling berpelukan. Mengapa demikian? Karena sentuhan fisik merupakan komunikator cinta yang kuat. Di saat krisis, lebih dari apapun, kita perlu merasa bahwa kita ini dicintai. Kita tidak bisa selalu berubah sesuatu yang telah terjadi, tetapi kita bisa mengatasinya jika kita merasa dicintai. Jika bahasa primer pasangan Anda adalah sentuhan fisik, tidak ada yang lebih penting daripada memeluknya sementara ia di dalam kesusahan atau sementara ia menangis. Yesus juga memberikan teladan bahwa kasih dapat diwujudkan melalui sentuhan fisik. Yesus memeluk anak-anak yang dibawa kepadanya pada saat dia sedang mengajar. Sentuhan bisa menjadi wujud kehadiran kita secara nyata untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan dalam kondisi tertentu, sentuhan bisa mengungkapkan hal-hal yang lebih dari sebatas kata-kata. Saudara-saudara, bahasa kasih yang terakhir, tindakan pelayanan. Tindakan melayani bisa kita lakukan mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya saat sedang makan bersama, kita menolong teman atau pasangan kita, atau bahkan orang tua kita untuk mengambil makanan, mengambilkan mereka makan. Dan ada hal-hal yang lain juga yang bisa kita buat untuk melayani pasangan kita atau anak-anak kita, keluarga kita. Perjalanan kehidupan suami istri mengalami berbagai macam situasi. Ada kalanya satu orang dalam keadaan sehat dan yang lainnya sakit. Dalam kondisi yang seperti inilah bahasa kasih saling melayani ini semakin kuat dan terasa. Saat-saat kita lemah dan sakit, ada pasangan yang menyiapkan makanan, membersihkan tubuh kita, bahkan mencuci pakaian kita, atau ada hal-hal yang lain yang mereka bisa buat. Nah, hal-hal yang seperti ini akan meneguhkan perasaan bahwa kita ini dicintai. Tindakan melayani telah ditunjukkan Yesus ketika dia berada di atas dunia ini. Salah satu tindakan pelayanannya adalah ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menunjukkan bagaimana dia mengasihi murid-muridnya. Dia yang disebut sebagai Rabi, namun tidak menempatkan dirinya seperti itu untuk selalu dilayani oleh orang lain, tetapi dia melayani murid-muridnya. Mungkin kita memiliki jabatan atau status sosial atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari pasangan kita contohnya, atau dari orang lain. Namun ini bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melayani orang lain, terutama dalam hal ini adalah pasangan kita. Bagaimana dengan tindakan pelayanan kita? Mulai dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus hingga perjalanannya menuju salib dan mati untuk menebus manusia, menebus kita semua, menunjukkan bahwa bahasa kasih dalam bentuk tindakan pelayanan yang luar biasa.
Saudara-saudara, Tuhan menguasai semua bahasa kasih sebab Ia sendiri adalah kasih. Secara konsisten, Ia menunjukkan kasih manusia dari zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hingga kini dan masa yang akan datang. Tuhan tidak fokus kepada satu bahasa kasih saja. Ia dapat menunjukkan kelima bahasa kasih dengan tepat sesuai dengan kebutuhan mereka yang membutuhkannya. Saudara-saudara, beda orang, beda bahasa kasih. Sudahkah Anda mengetahui bahasa kasih dari pasangan saudara atau anak-anak saudara, teman saudara, bahkan orang tua saudara? Dalam menggenapkan perintah Kristus untuk mengasihi orang seperti halnya Dia mengasihi kita, kita harus tahu apa yang paling mereka butuhkan. Sama seperti Yesus mengetahui betul apa yang paling kita butuhkan. Jika Yesus mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik buat kita, karena Dia tahu betul apa yang kita butuhkan, ini saatnya kita memberikan yang terbaik pula buat orang-orang yang kita kasihi, dengan mengenal terlebih dahulu apa yang paling mereka butuhkan sesuai dengan bahasa kasih mereka. Mari kita kenali bahasa kasih masing-masing dan nyatakanlah kasih dengan semaksimal mungkin. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah